Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi bang, sifat Allah itu benar 99 atau 20 bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna, itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Allah Sifat, itu, coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar. sifat Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ini Agus yang mana nih, Gus? Halo. Terus bahagia, Kak. Ini Agus yang Ini Agus sukacita. nggak bisa pakai tangan itu ya? Oke, Gus buktiin lu bukan Agus yang itu. Ayo kita sweet. Ini Agus yang nggak bisa sweet ya. Ini kalau ditangkap ini yang diborgol HP-nya ini si Agus nih. Iya. Ya silakan Gus. Ini Agus Tuhan Yesus, Kak. Ini Agus Tuhan Yesus. Agus Tuhan Yesus, mana ada Agusnya Tuhan Yesus? Agus murid Yesus. Iya. Agus murid. Kirain ini Agus yang nggak bisa sweet. Dulu sweet dulu kita. Kalau memang bukan Agus yang itu. Kak, pengikut Tuhan Yesus. Silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Udahan Bang, lama banget ketawa lu. Itu tadi Kak, apa pengajaran tentang mesianik itu sih. Apa? Udah tahu tadi Kak. Pelajaran tentang mesianik. Kenapa mereka itu tidak mengaku Yesus itu lahir, Kak? Terus tidak percaya dengan Tritunggal, dan mereka juga ibadahnya hari Sabtu kan, nggak mempercayai hari Sabat itu hari Minggu gitu. Ya karena mereka memang melenceng dari ajarannya para rasul. Itu sih. Mereka bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Makanya saya bilang berhati-hati dengan penyesat-penyesat yang demikian. Itu mereka itu membawa kebinasaan kepada orang banyak dengan mengajarkan hal-hal yang memang tidak pernah diajarkan gitu. Jadi dasar iman orang Kristen itu gampang sekali diidentifikasi. Tidak pernah melenceng dari ajaran Rasul, itu sudah pasti Kristen. Kalau dia melenceng daripada ajaran Rasul, ya itu bukan Kristen. Mengaku-ngaku Kristen. Mereka memang lebih kepada ke-Yahudi-Yahudian karena mereka Mesianik gitu. Betul Kak, betul. Itu juga Kak, apa? Makanya kan sering dulu juga saya nggak berdebat sih, beri pendapat sama dia karena dia juga dulu satu sama saya satu kampus, tapi dia udah dikeluarin karena beda ajaran sama kami. Mereka kan nggak memakan ini kan, memakan daging yang haram, yang tertulis dalam imamat itu kan. Kenapa mereka juga nggak mempercayai bahwasannya itu sudah digenapi kan? Firman Tuhan kan yang mengatakan bahwasannya yang haram itu kan yang keluar dari mulut kita sendiri kan. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak mempercayai yang sudah digenapi, bukan. Mereka tidak mempercayai perkataan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Tuhan Yesus sendiri bilang apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah. Kenapa kamu nyatakan haram? Tuhan Yesus itu sudah menghalalkan itu. Iya. Bahkan sejak semula makanan itu tidak ada yang haram. Haram itu baru ada ketika di zamannya orang Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Hukum Taurat itu yang dikeluarkan Allah untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain, melebihkan bangsa ini dengan bangsa yang lain, karena bangsa ini adalah bangsa pilihan. Sebelum imamat itu keluar, sebelumnya babi itu atau apapun itu, unta, pelanduk, apakah itu haram? Tidak kan? Nah, Iya kayak. iya, makanya apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, ya jangan kamu nyatakan haram. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah menghalalkan itu ketika
eh, Tuhan itu menemui Petrus, ya kan? Coba baca Kisah Para Rasul 10. Iya kan. Nah, di situ. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri yang sudah mengatakan itu halal. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan itu halal, kenapa kita nyatakan haram? Berarti kita menentang Yesus. Ya kan? Iya. Tapi ini juga Kak, apa kan saya kan sempat dekat juga dulu kan sama dia di kampus. Tapi karena belum kenal benar ajaran dia ini kayak mana gitu kan. Jadi penasaran ya, dekat lagi gitu. Terus kok beda gitu dengan ajaran kita, kok beda. Terus juga mereka nggak mempercayai itu kayak perjanjian baru itu kan penggenapan kan, perjanjian baru kan, di situ Yesus lahir. Nah mereka, saya tanyakan, oh dia kan tingkatan dari saya nih, 1 semester. Saya tanya, orang abang percaya nggak perjanjian baru? Terus dia bilang, perjanjian baru itu hanya pelengkap bagi kami katanya. Terus kemana itu Kak? Mereka bilang bahwasannya, kenapa mereka bilang perjanjian baru itu hanya pelengkap bagi mereka, tetapi mereka itu lebih mempercayai dengan perjanjian baru. Terus saya bilang gini, kalau memang itu pelengkap bagi orang abang, kenapa juga dipakai dalam perjanjian baru ketika untuk menyampaikan firman Tuhan? Saya bilang gitu kan. Tapi nggak sepenuhnya orang Kalau abang mereka bilang mempercayai perjanjian itu. baru itu pelengkap, kalau mereka bilang perjanjian baru itu pelengkap, berarti kamu kira Yesus itu hanya pelengkap, bukan Allah yang sama yang datang kepada para nabi dan para rasul, kan gitu. Kalau itu hanya sekedar Iya, pelengkap, ibarat kata ini tubuh sudah lengkap, itu cuma ibarat rambut saja gitu, yang mempercantik. Tapi yang paling fundamental itu sudah ada, yaitu tubuh ini semua gitu. Jadi dia mau bilang Yesus itu pelengkap, kan tidak seperti itu. Jadi kalau mereka bilang itu hanya pelengkap, maka lengkapilah imanmu itu secara penuh dengan lengkap. Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus bilang kita itu harus berpatokan kepada ajarannya para rasul, karena kita ini hanya dimuridkan melalui para rasul. Itu kan amanah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19. Muridkan semuanya. Jadi kita kalau mau jadi muridnya Yesus harus menerima ajaran guru kita. Siapa? Rasul. Kalau tidak kita dimuridkan para rasul, kita tidak akan jadi muridnya Yesus. Mereka dimuridkan siapa? Iya. Tidak dari para rasul kan? Berarti mereka bukan muridnya Yesus. Ya sudah, itu aja. Sesimpel itu. Siapa yang menolak ajaran rasul? Alkitab berkata mereka terkutuk. Saya percaya itu. Terkutuk. Karena rasul ini yang mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang mengenal Tuhan Yesus selain para rasul? Bahkan rasul ini sendiri diutus langsung oleh Tuhan Yesus. Nah itu Terus aja ini sih lagi Bang. Kak, satu aja boleh nggak? Silakan. Boleh lagi Kak, satu aja. Nah, kan mereka juga nggak ini Kak, nggak tidak merayakan Natal kan. Terus dia bilang, kenapa sih kan merayakan Natal, kan percaya Yesus itu lahir tanggal 25 gitu sama saya. Loh, kalau mereka tidak merayakan Natal, saya tanya, jadi siapa Mesias kalian? Coba tanya, kalian Mesianik, ajaran yang mempercayai Mesias. Terus siapa Mesias kalian? Mesias yang kalian percaya itu lahir tahun berapa? Di tanggal berapa? Tuh, alirannya nggak sesuai dengan faktanya gitu loh. Mesianik berarti mereka orang yang mempercayai sang Mesias. Kenapa kamu tidak percaya penggenapan dari seluruh Mesias itu adalah Yesus Kristus? Yosua Hamasia itu. Nah itu, mereka aliran Mesianik, harusnya mereka meninggikan sang Mesias itu dong. Kenapa malah tidak memperdulikan Mesiasnya? Tapi mereka merayakan Paskah. Iya, merayakan Paskah mereka, tapi nggak merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, makanya saya juga kemarin nanya kayak gitu ya, hampir sama dengan kayak yang bilang tadi kan. Karena kami katanya nggak mempercayai Yesus itu lahir, mereka nggak
layak kayak nyebut Yesus gitu Kak, enggak. Apa sambut Bapa, enggak layak katanya, itu hanya orang-orang yang Sekarang gini Bang, kalau mereka gitulah katanya sama mesianik, saya kan. kalau mereka mesianik, orang-orang yang percaya perjanjian lama itu menantikan kelahiran siapa? Justru mesianik itu harusnya mempercayai kelahiran Mesias. Semua perjanjian lama itu menubuatkan tentang kelahiran seorang anak, betul nggak? Kitab para nabi itu menubuatkan kelahiran seorang anak. Kejadian 3 ayat 15 itu berbicara tentang kelahiran seorang anak, keturunan perempuan ini. Berarti bicara tentang kelahiran. Kenapa kelahirannya tidak dirayakan? Ya toh? Iya. Tauratnya Musa ada berapa banyak yang dia menubuatkan akan ku bangkitkan seorang nabi dari antara kamu. Itu bicara tentang kelahiran seorang anak. Mika itu berbicara tentang kelahiran seorang anak. Itu kitab nabi-nabi. Ya kan? Semua bicara tentang kelahiran Iya. seorang anak. Kenapa kelahiran anak tidak dirayakan? Katanya mesianik, katanya lebih berpedoman kepada perjanjian lama. Tahu apa kalian tentang perjanjian lama? Coba tanyakan dulu aja itu. Kejadian 3 ayat 15 itu tidak bicara tentang kelahiran kah? Yesaya itu tidak bicara tentang kelahiran kah? Mika itu tidak bicara tentang kelahiran kah? Semua bicara tentang kelahiran seorang Mesias. Iya Kak. Terus kenapa mereka itu Kak terlalu kayak apa, kuat kali berpedoman dengan perjanjian baru, contoh dalam imamat tadi itulah kan. Kenapa itu menjadi pedoman buat mereka gitu, sampai mereka nggak bahwasannya mempercayai itu lahir sebagai juru selamat, mempercayai Karena bagi mereka keselamatan itu bukan berasal dari sang Mesias. Keselamatan itu berasal dari makanan. Keselamatan itu berasal dari hanya tata cara ibadah. Tetapi tidak demikian. Para rasul tidak mengajarkan demikian. Keselamatan itu hanya dari sang Mesias. Bisakah kita selamat dari makanan? Iya betul. Bisakah kita selamat dari sunat? Tanya mereka. Kalau kamu percaya perjanjian lama, apakah semua orang mesianik itu waktu dia umur 8 hari disunat semua? Tanyakan saja. Coba tanyakan sama mereka. Oke. Kalau ada orang mesianik yang laki-laki, kamu disunat umur 8 hari nggak? Kalau kamu tidak disunat umur 8 hari, kamu bukan mesianik. Kamu tidak taat kepada hukum Tauratnya Musa. Kamu tidak taat kepada perjanjian lama. Kamu pilih-pilih. Kayak ibarat kata makanan prasmanan. Lu sukanya nasi sama kecap aja, lu anggurin itu capcay mesop. Itu. Jadi gampang sekali sebenarnya mendebat mereka. Kalau mereka mau ngikutin itu, ikutin dong semuanya. Iya kan? Oke Kak, oke sip. Terima kasih. Terima kasih Kak penjelasannya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal Kak. Ya udah, pokoknya buang aja itu Kejadian 3 ayat 15. Seorang keturunan dari perempuan. Sarapan dulu, Mer. Anda belum sarapan. Udahlah, udah sarapan. Jam segini ini udah mau hampir selesai jam breakfast. Anda kalau tahu mannernya orang luar negeri ya, kalau kamu makan di restoran atau makan di tempat makan lah yang di luar negeri ya, itu ada mannernya. Jam breakfast itu jam berapa. Jadi kalau kamu bilang sarapan dulu daripada cop-cop, udah, ini udah jamnya sarapan. Kalau lu udah lewat bentar lagi, itu udah jamnya lunch. Bot. Lu mainnya jauhan dikit, jangan di Indonesia aja, botol. Jangan paksa Yesus jadi Tuhan. Dia memang Tuhan tanpa dipaksa. Saya bisa menunjukkan ketuhanannya Yesus. Nih. Nanti saya tanya balik, boleh ya Bang? Jangan paksa batu jadi Tuhan ya. Halo. Silakan, harapan sejuk. Halo. Loh, kok langsung kena mental? Typinganmu gitu
jangan paksa Yesus jadi Tuhan. Ya jangan paksa juga sesuatu yang nggak ada jadi Tuhan. Lo kalau nggak ada ya, sesuatu yang tidak ada kok dipaksa jadi Tuhan sih? Yang nggak ada wujudnya kok dipaksa jadi Tuhan? Jangan dong. Jangan sayang, jangan paksa aku jadi istrimu. Jangan. Maha suci umul yang suka membolak-balikkan. Ya, jadi sebelum kamu berkata-kata menjelekkan iman saya, bagaimana kalau hal itu juga saya balikkan kepada imanmu? Kan gak enak. Ya toh? Ya kan? Jangan paksa angin itu menjadi Tuhan. Ya, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Nggak enak, kalau dipaksa-paksa itu nggak enak. Perih, nyeri. Ya, Tuhan kok bisa nangis? Kalau Tuhan nggak bisa nangis, saya tanyakan itu Tuhan atau kagak? Kenapa dia tidak mampu nangis? Nah, kalau Tuhan nggak mampu menangis, apa kredibilitas dia sebagai Tuhan dipertanyakan? Kenapa? Kok bisa nggak sanggup nangis sementara aku yang ciptaan sanggup nangis? Kalau kamu mengatakan tolok ukurnya adalah kalau Tuhan nggak boleh nangis, mari kita lihat batu. Batu tidak bisa menangis, saudara-saudara. Tembok itu tidak bisa menangis, kotak itu tidak bisa menangis, saudara. Tuhan kan kardus hitam, karena itu tidak bisa menangis. Apa tolok ukurmu menjadikan sesuatu itu Tuhan karena tidak bisa menangis? Oh my God. Oke. Hanya benda mati yang tidak bisa menangis. Hanya sesuatu yang mati yang tidak bisa menangis. Insaflah wahai manusia, jika dirimu berdosa. Ya, males sekali aku nyanyi ini. Lagunya gak asik. Lagu zaman kekelamanku dulu. Jangan pancing saya. Karena di sini bukan acara mancing mania, ya. Ini bukan acara mancing mania, jadi jangan pancing. Ya, itu lagu lama ya, lagu jadul. Jadul, teo, menjanjikan. Tuhan kok tidur? Tuhan kok tidur? Batu aja gak bisa tidur. Ini juga gak bisa tidur. Mari kita tuhankan lipstick ini. Ini gak bisa tidur. Kalau saya kan tidur. Tidur. Jangan dituhankan. Ini gak tidur. Mari tuhankan lipstick saya. Menjanjikan. Nah, mau tanya, boleh. Kirim permintaan aja kalau mau nanya. Batu juga nggak bisa mati, Bung. Tuhan kanlah batu. Halo, Shalom, Joy, Kak. in studio, shalom. Ini bahas apa ini, Kak? Bahas tentang Kristus Yesus yang adalah Tuhan semesta alam, Tuhan sang pemberi hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkehendak menyelamatkan manusia, bukan Baik, ya. Tuhan abal-abal. Iya, Kak. Aku juga percaya itu. Tapi seringkali iman kita ini diuji bila ada yang mengatakan, "Kenapa kamu menyembah manusia?" Sekalipun itu sudah dijawab, berkali-berkali dijawab pun, tetap juga itu juga akan dipertanyakan terus-menerus. Kenapa itu kira-kira ya? Ya karena ketidaktahuan mereka, karena mereka masih dalam kegelapan. Kan kita yang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar, sang terang yang benar. Kita semua sudah diterangi untuk melihat kebenaran itu.
Mereka ini adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, mata nuraninya, dan segala mata yang ada di dalam hati mereka. Itu sudah tertutup. Kenapa? Karena mereka masih dalam kegelapan. Ingat ya, Alkitab mengatakan jemaat atau gereja adalah orang-orang yang terpanggil keluar menuju terang. Mereka ini masih dalam kegelapan, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang dengan bukti, mana yang hanya janji-janji padar kosong. Baik Kak, kalau Jadi ditanya, siapakah orang yang orang Kristen sembah? Kalau mereka bertanya tentang Yesus, siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah yang dalam daging, Allah yang mengenakan daging. Tetap keilahiannya yang kita sembah, bukan kedagingannya. Tetapi kedagingannya itu adalah sebagai pengantara kita, sebab dia adalah imam raja dan nabi. Nabi. Ya, terus Kak, bagaimana dengan kalau yang di surat Wahyu sudah itu, apakah itu boleh diperbincangkan? Boleh. Karena menurut saya itu kadang dia punya makna tersirat itu sangat dalam di kitab Wahyu. Menurut saya. Tidak demikian. Tidak demikian. Karena Wahyu itu penuh dengan simbol. Wahyu itu adalah penglihatan Rasul Yohanes yang sudah terjadi, penglihatan. yang akan terjadi. Contoh kayak ada ya makhluk yang ada seperti binatang, makhluk yang bersayap, yang ada seperti manusia wajahnya, itu adalah kerubin. Kalau kita bisa lihat di Perjanjian Lama, sebenarnya itu adalah sesuatu yang dijelaskan di Perjanjian Lama, dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi itu tidak sulit bagi saya, itu tidak sulit. Kita tidak perlu desainnya berlebihan. Cuma itu menurut sesetengah lah. Kalau saya sendiri, saya akui lah di kitab Wahyu itu memang sedikit berat lah. Jadi kapan-kapan saya naik lagi. Nah, tapi ini boleh kan kalau saya tanya tentang Bible sejak Kak? Boleh. Tentu boleh. Saya memang tertarik dengan membahas Bible. Yang lain saya tidak tertarik. Sama. Semua orang Kristen itu tertarik membahas Bible. Saya tertarik membahas Bible karena ya, karena memang Tuhan Yesus itu semenarik itu untuk dibahas segala kalangan ya. Keren itu. Sekalipun orang membahas Bible untuk tujuan memburuk-buruk, tetap juga Bible yang dibahas. Iya, karena sama memang, ada memburukan Bible. Iya, karena memang Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, bahkan di dunia maya aja dia terkenal gitu. Kurang gimana lagi eksistensinya. Berarti dia beneran eksis, ada. Karena dia dibahas di segala lini, di segala kalangan masyarakat gitu. Mau orang itu pro ataupun kontra, tapi tetap juga yang dibahas itu Bible dan isinya. Mau itu dipelintir segala bagaimana cara pun, tetap juga yang dibahas Bible. Aku pergi kemana-mana komal pun, tetap yang dibahas Bible. Aku bilang, terus yang saat itu sekiranya lah macam aku mau belajar sesuatu, tapi yang dibahas itu juga rasanya membosankan, tidak ada perkembangan, itu juga terus menerus. Oke Kak, itu saja ya. Terima kasih sudah naikkan saya. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat siang. Bye. Iya dong. Sekali-sekali mereka bahas dong kitabnya. Kayak Tirmidzi 1375 kan seru. Kayak Muslim 260 kan seru. Kenapa harus bahas Tuhan Yesus coba? Kalau pede ya. Kalau mereka pede dan mereka memang sesuka itu dengan agamanya, senaksir itu dengan agamanya, bahas dong hadisnya, kitabnya, kan? Berarti Tuhan Yesus ini emang keren banget ya. Emang keren, sekeren itu. Tuhan Yesus tidak berubah. Halo, Kak. PZ, silakan. Salam ya Kak. Salam. Mau tanya, kemarin kan lagi ngobrol-ngobrol sama suster nih, suster dari Katolik. Terus katanya kalau kita
kalau kita pergi ke Gua Maria, nanti dosa kita dikurangin setengahnya. Bingung saya. Setahu saya yang sanggup mengurangi dosa saya itu hanya Tuhan Yesus gitu loh. Dari mana? Jangan gitu dong. Harusnya gini, saya nggak mau dikurangi, saya mau dihapus aja. Kalau dikurangi berarti ada sisanya. Saya bingung, apakah ini benar apa enggak? Saya belum pernah dapat yang kayak gitu loh. Dapat omongan yang seperti itu gitu loh, Kak. Iya. Ya itu aja. Kalau dia menawarkan dikurangin, enggak, saya maunya dihapuskan. Saya nggak mau dikurangin. Berarti saya masih punya beban dan saya harus membayar itu. Iya, Kak. Amin. Itu satu lagi, Kak. Boleh tanya satu lagi, Kak? Boleh, silakan. Orang tua saya kan udah meninggal nih. Kebanyakan kalau udah meninggal itu dibawa kebanyakan orang tuh ya kan, masuk ke dalam mimpi gitu kan. Itu betul apa enggak sih, Kak? Soalnya saya belum pernah dimimpiin gitu loh, Kak, sama orang tua saya gitu loh. Ya kalau ketimbang mimpi itu kan bunga tidur gitu. Nggak masalah. Kalau kita dimimpin, mereka kan masuk dalam mimpi, bukan masuk dalam hidup kita lagi yang sekarang ini. Oh gitu ya, Kak ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang udah meninggal terus kita mimpin, ya nggak apa-apa. Mungkin itu adalah kangennya kita. Kalau nggak dimimpin juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka itu sudah bersama-sama dengan para rasul di dalam pangkuan Abraham. Mereka sudah selamat, dan kita ini yang sedang berjuang ini. Kitalah sebenarnya yang butuh memikirkan diri kita. Apakah kita bisa menyatu dengan para rasul di Firdaus? Jadi kalau mimpi itu nggak masalah, Bang. Mimpi itu hanya bunga tidur. Amin. Ya udah, Kak, cuma itu aja yang mau ditanyakan, Kak. Makasih. Salam. Tapi jangan lupa ya, Bang, sautnya. Mimpi adalah kunci. Jadi jangan berpikir bahwa mimpi seseorang itu bisa membawa kamu kepada sorga. Yang ada bisa bawa ke neraka. Iya, Kak. Saya percaya itu kok. Ya, Tuhan memberkati. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Selamat Natal, Kak. Mimpi. Harus sering-sering denger lagu Giring Nijis. Giring Nijis kan? Giring ya. Ya, Giring Nijis itu. Mimpi. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan kalian percaya mimpi. Karena kata Toretnya Musa ya. Aduh, mana Alkitab gue ya? Ulangan 13 ayat 1. Jikalau ada seorang nabi atau seorang pemimpi, ya, dan mereka mengajak kita untuk menyembah ilah yang lain, dan kalaupun si nabi atau si pemimpi itu mengadakan tanda atau mujizat, dan tanda dan mujizatnya nggak kejadian, itu adalah nabi pal. Tunggu ya. Nah, kita buka ya di dalam kitab Ulangan. Nih, saya bacakan ya. Nah, nijis teh saha kitrenya. Nya gitu, anu najis nijis gitu ya. Ulangan 13 nih. Jadi, kita harus hati-hati dengan seorang nabi atau seperti itu ya. Salam. Amang Tabita ya. Apabila di tengah-tengah kamu, Ulangan 13 ayat 1 ya teman-teman. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Jadi bawa tanda ini atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya enggak terjadi, enggak terjadi, dan ia membujuk, mari, kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Mari kita berbakti padanya. Maka jangan kau dengarkan pemimpi itu. Karena dia cuman ngomong ada tanda, ada mujizat, tapi nggak kejadian. Tak ada saksi, tak ada bukti. Jangan didengar.
kita harus hati-hati nih. Nih saya sepil ya, saya sepil. Mimpi. Jadi mimpinya ini nggak terwujud. Adalah kunci. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya nggak terjadi, ia membujuk. Mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal. Ilah mana ini? Ya, jangan engkau mendengarkannya, jangan didengar ya. Jangan didengar, ini pemimpi. Ya. Astaga. Ya, kita bicara Toret Musa ya. Toret Musa. Kita nggak bicarain orang lain ya. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Karena Musa menuliskan ini karena Tuhan Allah kita, ya, Allah Tritunggal sudah mengatakan ini kepada Musa. Jangan kita ikutin yang dia ngaku-ngaku bermujizat tapi tak ada. Ini ada yang bilang itu untuk Paulus. Paulus bukan nabi, Bang. Mohon maaf, Bang. Dunia tahu Paulus itu rasul, bukan nabi, Bang. Sejak kapan? Ya, mohon maaf, Bang. Matius juga kagak nabi, Bang. Bang, oh Bang, kamu kalau mau kenain Pak Rasul Paulus nggak dapat. Rasul Paulus itu bukan nabi. Ya, dia tidak bernubuat tentang Mesias, karena nabi itu bernubuat tentang Mesias. Tetapi Paulus adalah rasul. Udah salah kenceng lagi. Aduh, kasihan. Ya, sangat disayangkan sekali rasul saya. Ya, baca Bibelmu dulu. Itu barusan saya baca Bibel. Ulangan berapa, Kak? Ulangan 13 dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3. Mantap ya. Ada lagi nih di Yeremia ya. Kalau dia dikasih makan ipuh ya, matinya diracun juga, ini nabi palsu. Tunggu. Sangat mencerahkan, Kak. Memang tulisan para nabi dan para rasul ini berguna untuk mencerahkan cara berpikir kita. Ya. Jangan panas dong, Kak. Jangan kencang dong. Nah, jadi kalau Anda memfitnah Rasul Paulus itu bukan nabi. Rasul Paulus itu karena gini ya, saya kasih tahu. Nabi itu bernubuat tentang Mesias. Semua nabi itu bernubuat tentang datangnya Mesias. Makanya Nabi Musa bernubuat tentang Tuhan Yesus. Nabi Ayub bernubuat tentang Tuhan Yesus. Nabi Yunus bernubuat tentang Tuhan Yesus. Abraham bernubuat tentang Tuhan Yesus. Mazmur Daud itu juga bernubuat tentang Yesus. Jadi mereka disebut nabi karena mereka ini bernubuat gitu. Jadi kalau ada mengaku nabi tetapi tidak bernubuat tentang Yesus, dia bukan nabi. Mohon maaf, itu iman orang Kristen. Kami mengerti apa makna dari nabi. Jadi tidak sama seperti pandangan kalian gitu. Ada yang ngamuk. Ini kenapa kau ngamuk? Kenapa? Kasihan kali mama kau nyusui kau air ASI, seolah-olah yang kau telan itu air tuba, makanya kotor kali, atau air comberan. Jangan lupa tap-tap layar ya guys. Ya, tap-tap layar biar nggak pada kejar. Kan pret ya udah pret, tapi lu Eko di sini mulu. Lu Eko kenapa lu demen sejaman liatin gue?
Oh, ini tadi udah ya? Iya, Kak mau tanya satu lagi, Kak. Mau tanya satu lagi tadi ketinggalan. Waktu Yesus dan para muridnya bertolak ke seberang di perahu ya, Kak ya. Kan itu Yesus tidur ya. Oke, banyak orang menginterpretasikan tidur itu begini-begini segala macam. Nah, ada satu pernyataan yang aku pikir kayaknya kurang tepat gitu. Mari kita membangunkan Yesus. Kita nggak sih yang membangunkan Yesus gitu? Bangunkan Yesus dalam dirimu gitu. Benar nggak sih kita yang membangunkan Yesus gitu? Gimana ya, Kak? Bukan, Kurang kita tepat. tidak bisa membangunkan Tuhan. Apa hak kita membangunkan Tuhan? Itu makna yang salah. Kita tidak perlu membangunkan Tuhan karena Tuhan itu selalu ada untuk kita dan Dia tidak pernah tidur, Dia selalu terjaga. Tuhan itu selalu terjaga. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku ada bersama-sama kamu, tapi kamu khawatir. Berarti kamu tidak menganggap aku ada. Justru kalau kita mau membangunkan Yesus dalam diri kita, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar-benar 24 jam, 7 days a week, 24 hours a day itu ada bersama-sama dengan kita. Justru itu adalah anggapan yang salah. Kalau kita membangunkan Tuhan dalam diri kita, seolah-olah Tuhan itu tidak ada dalam diri kita dan Dia tidak membangun kita. Ya, itu anggapan yang salah dan itu pemikiran liar yang salah. Kita harus Nah, tidur di situ, Kak, tidur di situ memang tidur beneran kan? Maksudnya emang dalam kalau sih, kodrat kemanusiaannya, Yesus itu menjadi sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 14. lelah gitu, tidur gitu ya, capek gitu ya, Kak. Setelah pelayanan gitu ya, itu memang tidur beneran kan? Maksudnya bukan Yesus, karena banyak yang banyak banget ya orang mengartikannya begini terus dibawa ke ini. Cuman maksud saya yang murni itu sebenarnya Yesus benar-benar tidur kan gitu. Makanya Diburikan. dibaca Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti anak-anak dari darah dan daging itu mendapatkan keadaan yang sama. Kalau keadaannya tidur, anak-anak dari darah dan daging itu, maka Yesus dalam kemanusiaannya juga Tidur. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi jangan mengatakan Tuhan Yesus itu pura-pura tidur ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu pura-pura tidur, kalian sedang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu pembohong. Karena Benar. ajaran Kristus itu bukan ajaran kebohongan. Gitu. Dan kita juga orang Kristen ini jangan juga membohongi anak-anak kita. Dalam mengajar pun kita harus jujur. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita harus benar-benar menyatakannya sejak dini. Jadi jangan pura-pura ditipu gitu loh. Yang saya lihat gitu juga, orang-orang Kristen ini ngajarin anaknya kayak ngebohongin anaknya gitu. Oh, Tuhan Yesus itu begini, enggak gitu. Tidak boleh. Jangan menipu diri kita sendiri demi iman anak kita yang paling kecil. Karena sejak dari kecil, anak itu harus dididik untuk jujur. Untuk menyatakan apa yang sebenar-benarnya. Bukan sok-sokan gak mengajarkan mereka yang benar gitu. Karena banyak orang tua seperti itu juga ya. Tuhan Yesus itu begini, seolah-olah memberikan sikap moral yang baik, tetapi sebenarnya itu penipuan. Karena iman itu harus dipupuk sejak dari dini. Gitu. Jadi kalau memang dikatakan Yesus tertidur, memang dia tertidur. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong, Rasul juga tidak berbohong untuk itu. Seperti itu, Kak. Oke, Kak. Oke, thank you Kak ya. Sorry ya mengganggu lagi ya. Tuhan berkati. Aman, Kak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh deh. Oke, Kak. Thank you. Shalom. Shalom. Ya, salam ya. Sampai mimpi. Jangan dong, jangan sampai mimpi. Oke, tadi mana ini yang udah mau naik? Giliran mau dinaikin udah hilang. Kak, kemarin kakak bilang babi haram hanya untuk Israel. Kenapa, Kak? Karena itu yang tertulis di dalam Imamat. Coba baca Imamat 11 ayat 2. Coba dibaca. Coba dibaca. Ya, katakanlah ini kepada bangsa Israel. Bukan kata saya itu, kata Alkitab. Makanya saya bilang kalian baca Alkitab, tetapi apa yang kalian tangkap?
Kalian tidak menanggap dengan iman. Kalian hanya menanggap dengan asal-asalan. Gitu. Mimpi adalah kunci. Kunci apa? Raka. Naik aja Bang Amir bin Mapi. Apa yang mau kamu kemukakan tentang imanmu di sini? Tidak laku. Orang Kristen tidak akan percaya syiar kalian. Orang Kristen di room saya nggak akan percaya apapun narasi kalian. Karena orang Kristen di room saya, semuanya sudah bertumbuh imannya di sini. Kami setiap hari memperdengarkan iman yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau syiar di sini nggak laku, mohon maaf. Orang Kristen itu nggak akan pernah percaya lagi sama, mohon maaf ya. Karena kita orang Kristen tidak percaya mimpi adalah kunci masuk neraka. Aduh si propet kawean. Propet kawean. Apa-apaan ini, ayolah teman-teman ya. Silakan naik lagi kalau mau nanya tentang firman Tuhan. Kita baca sama-sama, ya kan? Kita baca Alkitab kita bertumbuh bersama-sama, kita semakin mengenal alhamdulillah Tuhan Yesus ya. Jadi Yohanes 17 ayat 3 dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah yang benar, kalau kita mau mengenal Yesus, maka kita semua akan beroleh hidup kekal. Karena kita hanya bisa mendapatkan hidup kekal kalau kita mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus yang telah diutus. Kalau kita mau hidup kekal tapi kenalnya dari nabi yang lain, oh mohon maaf. Mohon maaf, tidak bisa berubah hidup kekal. Gitu ya. Gua Kristen Balawi, apalagi itu Kristen Balawi. Agak lain ya. Mimpi adalah kunci. Assalamualaikum. Silakan Pak Peta. Saya mau tanya Mbak, Silakan. kenapa tidak ada orang Kristen yang hafal Injil? Anda hafal kitab Anda? Hafal, banyak penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Injil nggak ada di dunia. Oke, siapa? Sebutkan satu penghafal Quran yang semuanya hafal. Banyak rumah-rumah Satu. tahfiz. Nggak, Satu. kamu jawab aja. Kenapa tidak ada hafal Injil? Kami nggak disuruh menghafal, Bang. Berarti kitamu. Kenapa? Pertanyaan kedua. Kenapa banyak macam 70 macam yang mana sih? Tunggu dulu, Bang. Kalau menghafal Injil memangnya bisa masuk surga? Bertanya. Berarti Suatu hal berarti karena gini Bang, kami tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Orang Kristen itu tidak disuruh Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang gak berfaedah. Menghafal itu tidak bisa membantu orang lain. Tetapi kalau memberi makan orang yang miskin itu membantu. Lebih efektif mana memberi orang yang kelaparan daripada menghafal? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, Injil itu bukan kitab. Injil itu Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus dihafal? Saya tanya, kami tidak diperintahkan menghafal Injil. Karena Injil bagi kami itu adalah pribadi Yesus. Itu yang kesekian. Yang kesekiannya lagi, Bang. Sebutkan satu penghafal kitab Anda yang masuk sorga.
Kalau menghafal tidak, thank you yang. Kalau menghafal tidak membuat orang masuk surga, untuk apa dihafal? Ya, gitu. Silakan Bang Peta. Ada yang mau ditanya Bang? Kami nggak terlalu terkesima dengan menghafal, karena menghafal itu tidak membawa perubahan bagi dunia. Menghafal itu tidak membuat perut saya kenyang, Bang. Ya, untuk apa kami menghafal? Buat apa? Sebutkan orang yang menghafal itu masuk surga. Kalau menghafal nggak masuk surga, ya mending saya tidur. Ya, Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan hal yang sia-sia. Kalau memang menghafal bisa buat orang masuk surga, Tuhan Yesus itu nggak perlu disalib untuk itu. Tuhan Yesus itu tinggal nyuruh aja, hafal nak, nanti semuanya masuk surga. Simpel kan? Untuk apa juga memberitakan firman Tuhan sampai disiksa, sampai dibunuh gitu. Untuk apa? Suruh hafal aja. Gitu ya. Orang Kristen bukan agama kitab, karena agamanya orang Kristen agama sorga, agama kebenaran, bukan agama hafalan. Jadi kalau standar Anda yang mengatakan kitab harus dihafal, siapa penghafal kitab yang masuk sorga? Kalau bisa membawa orang kepada sorga menghafal, orang semuanya udah menghafal. Kalau menghafal bisa membawa orang kepada kesehatan yang kekal, orang menghafal nggak ada gunanya. Lakukanlah hal yang berguna, jangan yang nggak berguna. Oke. Nah, terlalu bodoh kalau Anda mengatakan harus seperti itu. Setidaknya satu orang yang menghafal yang masuk surga dulu. Kalau nggak ada yang masuk surga, nggak usah. Nih ada Bang Juma nih Pak Esra nih. Iya. Siapa? Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya Adinda? Baik, baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Esra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah, ya kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Pada- Dengan Anda apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33 dengar. Dengan berkata, dengan sifat yang dimiliki yang melekat pada diri Allah. Allah Maha Mencipta. Dengan cara berfirman yang disebut Sifat kalam. apa yang digunakan Allah? Tapi diam dulu. Dengan Kalam. sifat apa Allah Sifat mencipta? kalam. Sifat yang melekat pada diri Allah itu kalam. Itu firman kan? Gimana? Itu firman kan? Oh, beda. Kalam itu firman. Kalam itu sifat, yang disebut firman itu kalimah. Bedakan antara mulut dengan ucapan. Nah, itulah kalian. Oke. Kalau kalam itu Ya, diciptakan Pak Esra atau belajar tidak? dulu, Pak Saya Esra ya. Ya, gimana? Sabar, Mungkin sabar. ada yang perlu belajar. Kalam itu Enggak. diciptakan. Pada diri Pak Tuhan Esra. itu ada sifat. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut Saya firman tanya, itu adalah kalam kalimat. itu- Ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah. Itu firman. Baik. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Saya Tidak. tanya, kalam Tidak itu dicipta. diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada Ya, dua betul. di dalam Bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo, silakan
tunjukkan Anda pinter di sini, Juma. Ayo, dibuka mute-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holy. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, Paham? kalam sama nggak dengan Allah? Sama. Kalam sama dengan Allah. Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Apa? tidak. Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Oke. Kalian belajar. Belajar sama Bang kalam Suma, itu biar pintar bukan kalian. Allah. Oke, thank you Siapa ya, bilang kalam teman-teman bukan ya. Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan Iya, kalam dengan makanya kalimah. tahu. Saya tanya dulu. Allah adalah Saya tanya. kalam. Thank Kalam you. dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Pilihanmu. Mulai Itu bingung. pilihanmu. Bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Antara mulut dan perkataan sama nggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti Mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Kalau kalam adalah mulut, maka Allah adalah mulut. Main mute. Boleh kasih bacakan? loh, ya. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11? Boleh bacakan saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong, Bang Bacakan Juma. Biasakan atau jangan Anda lari. bacakan Matius Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya kira dia tuh nggak mau mengerti lari. dia nggak ngerti antara firman dan Jangan berfirman. katakan saya tidak mengerti. Jangan main gig. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Tolong perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Iya. Baca Yesaya 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Boleh nggak? Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor 4. Narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu dong. Gak malu dong, karena Tuhan Malu saya dong. datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Jangan main mute, jangan. Dengar, gantian. Ya, merah kayak Kalau udang, kamu nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Allah datang dalam rupa nomor 11. manusia. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan Katakan antara kalam saya itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Karena Tuhanmu punya mulut. Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-muridnya kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Allah Esra dengan kabur sifat kan? sama. Bentar. Masih ada Allah Esra dengan di sini, sifat masih ada. Masih ada Esra Allah di sini. dengan Dia tak sifat ajarin. sama. Lihat, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan sifatnya itu adalah satu hakikat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya. Allah is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu Berarti hakikat. Allah 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal. Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 mute. itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke, jangan main mute.
Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, Allah dengan Allah yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Ini kita berbicara mengenai kitabmu kan? Matius 4 nomor 4. Oh iya. Ya iya. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut atau firman? Yesus ini mulut atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi Bang, sifat Allah itu benar 99 atau 20 Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Allah itu, dengar. Sebutkan dulu 20 sifat Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Dengar. Kita mengenal, kita lagi membahas antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda membedakan antara kalam. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, Ini aja dulu. Kamu jawab antara kalam dan... Jangan lari. Ngapain kau kesana? Ngapain kamu kesana? Ngapain kau kesana? Bedakan dulu sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh. Kamu bedakan antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma kasihan sekali kamu kesini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat Dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa bedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petantang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda bedakan dulu. Saya kira Anda hebat loh. Bisa membedakan nama dengan sifat. Loh iya dong. Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena kan saya sebentar lagi. Coba suruh Allah mute saya. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, kelas semua aja. Saya Tuhan. Parah. Loh, coba kalau saya suruh Yesus sifat. Saya suruh Yesus bisa nggak? Sabar. Aku suruh bisa menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lompat. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, idam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Malah 376 orang bilang ya 99 in one. Kita masih Tritunggal. Dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua jadi satpam aja dia? Jadi satpam dong. Juma, nggak asik. Kasihan. Mereka menulis jadi ulang Alkitab yang mereka pegang itu bukan kayak Alkitab kita ya kan? Mereka pegang Alkitab juga tuh. Tidak sama, tidak. Bukan.
Oh gitu, soalnya sudah ada di Petamburan, kalau nggak salah di Sudirman gitu loh. Banyak, itu banyak ya. tersebar kemana-mana. Cuman itu mereka itu bukan Kristen. Mereka memang menjual nama Yesus, tetapi untuk kesesatan. Tapi percaya surga, percaya itu, percaya Yesus akan datang. Jadi agak-agak sulit gitu ininya ya. Apa? Kita bedain ininya ya. Mereka kalau dalam konteks ininya khotbah-khotbahnya percaya Yesus akan datang, percaya begini gitu. Ibarat kata gini, Kak. Ibarat kata gini, ada uang asli, ada uang palsu. Kita bisa membedakannya. Memang sekilas mirip, tetapi sebenarnya perbedaannya itu banyak sekali. Nah, itu dia. Jadi uang palsu itu tidak pernah benar-benar sespesifik yang asli gitu. Mereka hanya menyerupai namun tidak. Itu untuk membuyarkan fokus kita, mana sebenarnya yang asli gitu. Coba buka aja kitab mereka. Pasti berbeda dengan kitab kita. Oke. Itu sih Kak pengen tahu karena mereka tambah agak-agak udah meluas ya. Setahu saya sih di luar negeri ya. Cuman kok setelah lihat berseliweran di TikTok kok mereka udah ada gitu. Udah banyak di Indonesia itu udah banyak. Mereka udah banyak. Gitu. Kan di Alkitab juga dikatakan Kak, di 1 Korintus 11 ayat 19, penyesat-penyesat itu memang harus ada di antara kita untuk melihat siapa yang tahan uji. Mereka itu adalah penyesat. Jadi hati-hati, mereka memang menjual nama Tuhan Yesus, tetapi mereka menjual kebinasaan. Itulah manipulasi iblis. Iblis ini kan selalu merancangkan ajaran-ajaran baru yang menyesatkan kita. Jadi mereka itu tidak akan plek-plekan berbeda 180 derajat, tapi agak menyamarkan sedikit gitu, supaya kita lengah. Manipulatif. Iya, jadi takut juga anak-anak kita, anak-anak saya misalnya ya. Kayaknya kalau dilihat tuh mereka ramah-ramah itu gimana ya bilangnya ya. Takut ya, memang ya itu penyusup sih ya. Kita nggak bisa bedain ya. Cuman kita kira sama dengan kita kira sama-sama tubuh Kristus, padahal bukan. Oke Kak, itu aja Kak yang aku perlu tanya Kak. Makasih banyak ya Kak ya. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Mereka memang tampak mirip, tapi sebenarnya bukan gitu. Oke, kita naikin yang lain ya. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Borpas awas kok kalau nggak tap-tap ya. Jadi kalau disuruh ya, ayo ke gereja Mormon diperkenalkan, jangan mau, langsung tolak aja. Karena itu bukan gereja Tuhan Yesus. Mereka bukan gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Hati-hati penyesat. SSY ya, Saksi Yehova. Terus apa lagi tuh? Mormon. Terus ada lagi tuh yang lain lagi. Dia mirip-mirip tapi tidak. Sebenarnya bukan. Memang kayak gitu. Advent. Aduh, gimana ya kalau aku bicara Advent ya? Ya, mereka juga sebenarnya udah menyalahi aturan Tuhan Yesus gitu ya. Pokoknya kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang diberitakan oleh para rasul. Jadi kalau kita mendengarkan tentang Yesus bukan seperti Yesus yang diberitakan para rasul, ya Galatia 1 ayat 8-9, terkutuklah dia. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil yang lain di luar daripada apa yang diberitakan para rasul, terkutuklah dia. Betul itu Bang Effendi. Gitu. Kalau Waneska udah jelas itu bukan Kristen, mengaku-ngaku Kristen saja. Gitu. Katolik itu yang benar. Kalau karismatik kan percaya tertunggal. Karismatik itu kan apa ya? Salah satu bagian dari gereja reformasi. Ya, mereka juga menganut pemahaman yang diajarkan para rasul selagi mereka mengakui ketritunggalan Allah kita, kedwinaturan Tuhan Yesus ya. Mereka itu adalah Kristen gitu. Kak bisa ulangi mana aja Kak, please. Ulangin apa? Ulangin itu
penyesat itu banyak. Oneness Pentakostal itu ya, kayak yang pemahamannya Sabelian, patriparsionisme, modalism, itu semuanya Oneness Pentakostal. Ya, lalu Mormon, terus SSY gitu kan. Nah, itu semuanya itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tapi kan apa gitu. Oneness tidak percaya Tritunggal ya. Kalau mereka tidak percaya Tritunggal, maka mereka menolak baik anak maupun Bapa. Nah, kalau mereka menolak anak maupun Bapa, ya berarti mereka antikris. Itu yang Alkitab bilang gitu loh. Gitu. Mending ke luar negeri supaya aman, sebab negara kalian ini tidak jelas. Negara kalian tidak jelas. Kamu kali yang nggak jelas. Oneness Pentakostal itu bukan gereja Pentakosta, Bang. Ya Allah. Oneness Pentakostal itu adalah idealisme atau ajaran yang menganut pemahaman Onenessism. Bukan Oneness Pentakostal artinya gereja Pentakostal. Bukan. Kalian searching aja apa itu Oneness Pentakostal, itu banyak sekali. Nggak capek, Bu, nggak boleh capek. Memberitakan firman Tuhan itu nggak boleh capek. Capek pun tapi sukacita gitu, menyenangkan gitu. Karena kita sudah tahu kebenaran itu, maka ya kita itu harus memberitakan firman Tuhan gitu. Jadi yang benar itu ajaran Katolik ya, yang benar itu ajarannya para rasul. Mesianik sudah pasti sesat. Jangan salah satu orang mesianik ya di TikTok ini namanya Maria ya. Maria itu gambarnya itu yang kayak warna emas itu apa gitu. Nah, itu Maria mesianik itu tuh sesat. Jangan didengarkan. Nanti kau akan tahu itu. Memang agak-agak mirip, nanti kau akan tahu. Kau tanya aja tentang kodrat ilahi itu. Langsung ketahuan gitu. Soalnya temanku mesianik, Kak. Iya. Itu bukan ajarannya para rasul. Penyembah manusia sesat nggak, Kak? Sesat dong. Ya, orang yang mengagung-agungkan manusia sampai rela membun-bun manusia lain demi satu manusia. Nah, itu adalah penyembah manusia. Jadi kalau ada yang menyembah manusia seperti menyembah Allah, nah itu adalah sesat. Kalau orang Kristen tidak menyembah manusia, orang Kristen menyembah Allah dalam daging. Ya, jadi dibedain gitu. Apa itu kaki-kaki kucing? Gitu. Penyembah manusia itu sudah pasti sesat. Sudah pasti sesat. Ya, makanya jangan dibela mati-matian itu satu manusia busuk gitu. Kalau ada manusia terus kamu rela mati demi dia, nah kamu berarti sudah menyembah Tuhan, manusia. Selamat pagi Bu Gembala gitu. Ada yang nyembah paus loh. Saya juga nyembah paus loh. Mana pausnya? Paus yang mana nih? Paus yang lewat-lewat di TikTok. Paus ada banyak sayang. Ada paus orka, ada paus bongkok, ada paus biru. Paus yang mana cintaku? Aku tahu manusia busuk itu, Kak. Allah, diamlah. Kenapa room gue ini jadi kebun binatang ini, Otniel? Sekalian dong, pausnya gitu. Pausnya belum lahiran, Kak. Astaga Tuhan. Suruhlah bertelur dulu. Suruh pacaran dulu pausnya biar keluar anaknya. Ya, anak orang bukan Tuhan. Anak orang Tuhan dong. Anaknya emak Firaunnya kan Tuhan bagi orang Mesir dulu. Ya, anak orang bisa jadi Tuhan. Bisa, saya aja anak orang. Saya juga bisa jadi Tuhan di room saya. Tapi di room saya ada skup tertentu yang bisa saya kuasai. Tetapi saya tidak menguasai keseluruhannya. Paham dulu dong arti penguasa. Paham dulu arti Tuhan. Tuhan itu definisinya apa? Tuhan banyak. Tuhan-Tuhan yang demikian itu banyak. Tuhan-Tuhan berhala itu banyak. Tuhan-Tuhan yang diciptakan setan dan manusia itu banyak. Jadi Tuhan yang mana nih yang kamu maksud? Ada begitu banyak Tuhan di dunia ini.
Bener-bener room gua udah kayak kebun binatang, ada lagi dinosaurus. Aku maunya paus yang melingkar-melingkar di ini loh, di apartemen itu loh, Bang. Sam si paus gitu. Waduh, Tuhannya banyak, memang ada begitu banyak Tuhan di dunia ini. Tapi Tuhan yang benar itu yang mana? Tuhan yang benar itu ya cuman Tuhan Yesus. Karena Sang Yesus itu adalah Sang kebenaran. Kalau Yesus mengaku dirinya adalah Al-Haq atau Sang kebenaran itu, maka dia adalah Tuhan yang benar. Amin. Tuh benar tuh Sarmarul itu. Gitu dong. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.